Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau rezeki nggak akan kemana. Jika dibagi-bagi, nggak akan merugi. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar kali ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu berkenan hadiri webinar kami. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang dilakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu implikasi penerapan perhitungan, penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Telah hadir bersama saya Ruli, Mutiara, dan Sakti selaku narasumber, kemudian rekan saya Reni, dan saya sendiri Adino selaku moderator. Bersama, kita akan kupas pembahasan mengenai implikasi penerapan perhitungan, penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Sebelum kita mulai, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu. Sebelum kemudian kami buka sesi tanya-jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu dapat mulai menuliskan pertanyaan di chat room sejak bahkan saat ini. Dan pada sesi tanya-jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan menjawabnya. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi kali ini, maka dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar ini. Semakin banyak pertanyaan, maka akan menjadi semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita mulai masuk kepada pembahasan perdana pada webinar kali ini yang akan saya mulai bersama dengan Sakti. Baik Sakti, terkait tentang perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru, apakah ada peraturan pajak yang mengatur tentang hal tersebut? Silakan kepada Sakti untuk menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih Adino atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan, adakah peraturan pajak yang mengatur perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru? Baik, jawaban yang bisa saya berikan adalah ada ya Bapak dan Ibu. Namun, klausal atas perhitungan tersebut saat ini sudah tidak diatur lagi pada peraturan perpajakan versi terbaru ya Bapak dan Ibu. Untuk perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru, sebelumnya itu pernah diatur di dalam Per 15 PJ 2006 Bapak dan Ibu. Namun, klausal tersebut kemudian dihapus atau tidak lagi diatur pada Per 31 PJ 2009. Dan kemudian juga pada Per 31 PJ 2012 hingga peraturan pajak yang berlaku saat ini, yaitu Per 16 PJ 2016, terkait klausal tersebut juga tidak diatur lagi, Bapak dan Ibu, di mana kronologi atas perubahan klausal tersebut dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut yang kami tampilkan. Ya, jadi demikian Adino jawaban yang dapat saya berikan terkait peraturan pajak yang mengatur perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Baik, terima kasih Sakti atas jawabannya. Jadi, berdasarkan jawaban dari Sakti, perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru pernah diatur dalam Per 15 PJ 2006, namun kemudian telah dihapus pada Per 31 PJ 2009 dan tidak diatur kembali dalam peraturan pajak hingga dengan sampai saat ini. Lalu, terkait dengan jawaban yang telah Sakti berikan, bisa saya minta tolong kepada Sakti untuk dapat menjelaskan secara detail maksud dari klausal yang pernah diatur dan sudah tidak diatur lagi dari peraturan pajak tersebut. Silakan kepada Sakti untuk dapat menjelaskannya. Oke, baik Adino.
dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menjelaskannya secara detail terkait perubahan klausal yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama, peraturan perpajakan yang mengatur terkait karyawan memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari pemberi kerja sebelumnya itu terdapat pada Per 15 PJ 2006. Pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya eh, sudah ada sejak awal tahun. Tetapi setelah mulai bekerja kembali, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang sebelumnya diperoleh dari masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama dan dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 dan jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Kita bisa beralih ke slide selanjutnya Bapak dan Ibu. Ya baik. Kemudian pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan pajak yaitu Per 31 PJ 2009 di mana peraturan ini berisi pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 atau 26. Pada peraturan ini, di pasal 14 ayat 4, dijelaskannya Bapak dan Ibu bahwa dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri itu sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai redaksi yang barusan saya sebutkan itu, kita bisa melihat juga bahwa sudah tidak ada lagi klausal yang menjelaskan untuk memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya seperti yang tercantum pada Per 15 PJ 2006. Ya, kita bisa beralih ke selanjutnya Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan peraturan pajak yaitu Per 31 PJ 2012. Peraturan ini berisi tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 atau 26. Pada peraturan ini, di pasal 14 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam hal kewajiban pajak subjektif pegawai tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, itu termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Dan banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Baik Bapak dan Ibu, sesuai pada peraturan ini, di sini juga kita bisa melihat juga bahwa sudah tidak ada lagi klausal yang menjelaskan untuk memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya, seperti yang tercantum pada Per 15 PJ 2006. Ya, kita bisa beralih ke slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, ada peraturan pajak yang perlu diperhatikan juga, yaitu Per 14 PJ 2013. Ini berisi tentang bentuk isi, tata cara pengisian, dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26, serta bukti potong PPh pasal 21 atau 26. Jadi di peraturan ini Bapak dan Ibu dijelaskan bahwa pengisian bagian 13 dan 18 pada bukti potong 1721A1 yaitu penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya hanya diisi dalam hal karyawan yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat ke kantor cabang yang baru dalam tahun pajak berjalan. Baik, jadi Bapak dan Ibu, peraturan ini hanya mengatur perhitungan pajak untuk karyawan pindah kerja dari satu cabang ke cabang lainnya dalam satu perusahaan atau yang bisa dikatakan mutasi.
Artinya, bagi karyawan yang pindah kerja dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru pada tengah tahun berjalan, itu tidak diatur pada peraturan ini, Bapak dan Ibu. Ya, baik, kita bisa beralih ke slide selanjutnya. Oke, kemudian pada tahun 2015, pemerintah kembali lagi mengeluarkan peraturan pajak, yaitu Per 32 PJ 2015, terkait pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 atau 26. Peraturan ini Pada peraturan ini di pasal 14 ayat 4 dijelaskan kembali bahwa dalam hal kewajiban pajak subjektif pegawai tetap sudah terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari. Itu termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Itu adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Jadi Bapak dan Ibu, klausal pada peraturan pajak ini sama seperti klausal yang terdapat pada Per 31 PJ 2012, yang dimana sudah tidak mengatur lagi untuk menghitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya, Bapak dan Ibu. Baik, jadi kita bisa beralih ke slide selanjutnya. Ya, baik. Di slide ini, pemerintah kembali lagi ya mengeluarkan peraturan perpajakan, yaitu Per 16 PJ 2016 yang berlaku hingga saat ini. Di sini berisi tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 atau 26. Pada peraturan ini, di pasal 14 ayat 4 kembali lagi dijelaskan bahwa dalam hal kewajiban pajak subjektif pegawai tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, klausal pada peraturan ini juga sama seperti klausal yang terdapat pada Per 31 PJ 2012 dan Per 32 PJ 2015, yang dimana lagi sudah tidak mengatur untuk memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya, Bapak dan Ibu. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait detail maksud dari klausal yang pernah diatur dan sudah tidak diatur lagi dari peraturan pajak. Ya, saya kembalikan kepada Adino. Silakan, Adino. Baik, terima kasih banyak kepada Sakti atas penjelasan yang detail ya yang telah diberikan. Jadi pada PR 15 PJ 2006, diatur bahwa untuk penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan lama, turut diperhitungkan kepada penghasilan neto setahun dari seorang pegawai. Berdasarkan peraturan tersebut, misalkan terdapat pegawai yang mulai bekerja kembali di bulan Mei, maka penghasilan neto dari bulan Januari sampai dengan bulan April, meskipun bekerja di perusahaan lain sebelumnya, tetap ikut diperhitungkan untuk penghasilan neto setahunnya di perusahaan yang baru. Lalu, pada Per 31 PJ 2009, pasal 14 ayat 4, klausal memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya telah dihapus, yang kemudian pada Per 31 PJ 2012 juga tidak diatur dan tidak dituliskan terkait hal tersebut. Nah, pada Per 14 PJ 2013, kali ini disebutkan bahwa pengisian bagian 13 dan 18 Form 1721A1, yaitu bagian penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, hanya diisi jika pegawai bersangkutan mengalami perpindahan lokasi bekerja atau kantor cabang dalam tahun pajak berjalan, yang berarti pegawai tersebut bukanlah berpindah perusahaan. Selanjutnya, pada Per 32 PJ 2015 pasal 14 ayat 4, dikatakan untuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pabrik kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja, tanpa ada aturan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan sebelumnya.
Lalu, pada Per 16 PJ 2016, yang merupakan peraturan pajak yang berlaku hingga sampai dengan saat ini, tidak terdapat perubahan dan masih sama dengan Per 32 PJ 2015 Pasal 14 Ayat 4 yang tidak mengatur tentang perhitungan penghasilan neto yang diperoleh dari perusahaan sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, saya informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan terkait pembahasan webinar kali ini pada chatroom. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada sesi tanya jawab nanti. Di mana ketika terdapat pertanyaan yang belum sempat kami jawab, maka kami akan membahasnya pada sesi one-on-one di waktu yang akan kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jika sebelumnya kita telah membahas terkait tentang peraturan pajaknya, sekarang kita akan bahas bersama dengan Muti terkait dengan cara perhitungan pajaknya. Hai Muti, jika terdapat karyawan yang baru pindah perusahaan, dan karyawan tersebut mulai bekerja di tengah tahun berjalan, maka bagaimana cara perhitungan pajaknya? Silakan kepada Muti untuk dapat menjelaskannya. Oke, baik. Terima kasih Adino atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara perhitungan pajak untuk karyawan yang baru bekerja di tengah tahun berjalan. Ini sudah diatur pada Per 16 PJ 2016. Pertama, kita harus menghitungkan penghasilan bruto terlebih dahulu, yaitu dengan cara penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan dikalikan dengan sisa bulan dalam 1 tahun kalender, kemudian ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur pada bulan berjalan. Setelah itu, penghasilan bruto ini kita kurangi dengan pengurang, yaitu ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Kemudian ditambahkan dengan iuran pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan. Kemudian setelah kita mendapatkan penghasilan bruto, kita kurangi dengan jumlah pengurang. Maka kita akan memperoleh penghasilan neto setahun. Kemudian penghasilan neto setahun itu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sehingga akan memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Kemudian dari PKP yang telah kita hitungkan, tersebut kita kalikan dengan tarif pajak progresif, sehingga diperoleh PPh pasal 21 terutang setahun. Kemudian, untuk kita mengetahui PPh pasal 21 terutang sebulan, maka PPh pasal 21 terutang setahun yang telah kita dapatkan dibagi dengan sisa bulan dalam 1 tahun kalender, kemudian ditambah dengan selisih pajak total dengan pajak teratur setahun. Demikian Adino terkait cara perhitungan pajak untuk karyawan yang mulai bekerja di tengah tahun berjalan pada perusahaan yang baru. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muti. Cukup jelas ya penjelasan yang telah disampaikan oleh Muti terkait dengan perhitungan pajaknya. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Muti tersebut, untuk pegawai yang baru bekerja di tengah tahun berjalan, maka harus dicari terlebih dahulu untuk penghasilan brutonya. Dengan cara penghasilan teratur dikalikan sisa bulan dalam 1 tahun kalender, dan ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur pada bulan berjalan. Kemudian dilakukan penghitungan kepada tarif pajak untuk mencari PPh pasal 21 terutang setahunnya. Setelah didapatkan PPh pasal 21 terutang setahun, maka selanjutnya dibagi dengan sisa bulan dalam 1 tahun kalender, lalu ditambahkan selisih pajak total dengan pajak teratur setahun untuk mendapatkan PPh pasal 21 terutang sebulannya. Kemudian seandainya terdapat karyawan yang mulai bekerja di tengah tahun berjalan pada perusahaan yang baru, tetapi karyawan tersebut membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama dan ingin dilakukan penghitungan atas hal tersebut. Bagaimana cara untuk perhitungan pajaknya ya Muti? Silakan kepada Muti untuk menjelaskannya. Oke, baik. Terima kasih Adino. Baik Bapak dan Ibu, pada slide sebelumnya saya telah menjelaskan terkait cara perhitungan pajak untuk karyawan yang mulai bekerja di tengah tahun berjalan pada perusahaan yang baru, namun tanpa membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Sedangkan pada slide ini saya akan menjelaskan cara perhitungan pajak ketika karyawan membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama.
Pertama-tama yang sudah sama-sama kita ketahui, Bapak dan Ibu, sesuai penjelasan kami sebelumnya, bahwa peraturan pajak saat ini sudah tidak mengatur untuk memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya. Baik, untuk konsep perhitungannya, ini sama seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, namun perbedaannya ini terdapat pada step setelah kita memperoleh penghasilan neto setahun, yaitu sebelum dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan neto setahun, kita tambahkan terlebih dahulu dengan penghasilan neto masa sebelumnya yang kita terima bukti potong dari perusahaan lama. Kemudian baru dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sehingga kita akan memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Baik Bapak dan Ibu, jumlah PKP di sini tentunya akan menjadi lebih tinggi dari PKP sebelumnya, yang tanpa membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Sehingga otomatis akan berpengaruh terhadap tarif pajak yang dikenakan. Kemudian setelah PKP tersebut kita kalikan dengan tarif pajak progresif, sehingga kita akan memperoleh PPh pasal 21 terutang setahun. Kemudian untuk mengetahui PPh pasal 21 terutang sebulan, maka dari PPh pasal 21 terutang setahun, kita harus kurangi terlebih dahulu Bapak dan Ibu dengan pajak masa sebelumnya yang kita peroleh bukti potong PPh pasal 21 dari pemberi kerja sebelumnya. Kemudian baru kita bagi dengan sisa bulan dalam 1 tahun kalender. Kemudian ditambah dengan selisih pajak total dengan pajak teratur setahun. Demikian Adino terkait perbedaan cara perhitungan pajak untuk karyawan yang mulai bekerja di tengah tahun berjalan pada perusahaan yang baru dengan membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Baik Muti, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi untuk pegawai yang membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya, maka penghitungan penghasilan neto setahun di perusahaan yang baru akan ditambahkan dengan penghasilan neto masa sebelumnya terlebih dahulu, sebelum dikurangi dengan PTKP. Jika sudah dilakukan penghitungan sampai dengan mendapatkan PPh pasal 21 terutang setahun, maka PPh pasal 21 terutang setahun tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan pajak masa sebelumnya, yang kemudian dibagi dengan sisa bulan dalam 1 tahun kalender, lalu ditambahkan selisih pajak total dengan pajak teratur setahun. Maka didapatkanlah PPh pasal 21 terutang sebulannya. Baik, jika tadi Putiara sudah menjelaskan terkait cara perhitungan pajak untuk pegawai yang tidak memperhitungkan dan juga memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, sekarang bisakah saya minta tolong untuk dijelaskan terkait dengan perbedaan atau komparasi hasil dari perhitungan pajak tersebut? Silakan kepada teman-teman untuk dapat menjelaskannya. Ya, baik Adino, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, masih semangat ya Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan atau komparasi dari hasil perhitungan pajak apabila karyawan tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dengan karyawan yang memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Di mana Bapak dan Ibu, hasil komparasi ini akan berfokus pada nominal pajak dan juga take home pay yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Jadi, pada penjelasan komparasi ini kami telah melakukan simulasi perhitungan pajak untuk karyawan yang tidak memperhitungkan dengan karyawan yang memperhitungkan masa sebelumnya. Nah, di sini contohkan karyawan baru join di perusahaan yang baru itu di bulan Juni, di mana karyawan bersangkutan sebelumnya sudah bekerja di perusahaan yang lama pada bulan Januari hingga bulan Mei. Profil karyawan ini memiliki NPWP dengan status pajak adalah TK0. Dan di perusahaan yang baru ini memiliki gaji sebesar 25 juta per bulan, serta mendapatkan bonus ketika ia join di bulan Juni sebesar 1 kali gaji, yaitu 25 juta rupiah. Pada slide ini menampilkan 2 tabel dengan 2 kasus yang berbeda. Namun untuk profil karyawannya sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan.
pada tabel yang pertama, di kasus yang nomor 1, ini adalah hasil perhitungan apabila karyawan tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya pada bulan Juni hingga bulan Desember. Kemudian pada tabel yang kedua, yaitu pada kasus nomor 2, ini adalah hasil perhitungan apabila karyawan sudah memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya ketika join di bulan Juni yang diperhitungkan hingga bulan Desember. Baiklah Bapak dan Ibu, di saat ini kita bisa melihat perbedaan apabila karyawan tidak memperhitungkan dengan karyawan memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, di mana perbedaan jelas terlihat pada nominal pajak yang dihasilkan pada bulan Juni hingga bulan Desember. Tentunya untuk karyawan yang memperhitungkan pajak dan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, itu nominal pajaknya menjadi lebih tinggi dan juga take home pay-nya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperhitungkan. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu, di sini pajaknya menjadi lebih tinggi dan juga take home pay-nya menjadi lebih rendah, baik secara bulan per bulan maupun total dari bulan Juni hingga bulan Desember. Kita bisa lihat juga Bapak dan Ibu, pada kasus yang nomor 2 ini, ketika karyawan sudah memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, ini karyawan tidak mengalami fluktuasi pajak ataupun take home pay di bulan Desember. Jadi kita bisa lihat dari bulan Juni sampai dengan Desember untuk kasus nomor 2, ini nominal pajak dan take home pay-nya ini stabil sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan bulan Desember. Namun Bapak dan Ibu perlu kita ketahui juga, untuk karyawan yang ada di kasus nomor 1, ini dia tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Nantinya karyawan tersebut ketika lapor SPT pribadi, ini harus memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, yaitu dengan cara menggabungkan bukti potong 1721A1 yang ia terima dari perusahaan yang lama. Itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada slide selanjutnya, oke, baik Bapak dan Ibu, pada slide ini saya juga akan menjelaskan terkait dengan komparasi atau perbandingan terkait dengan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Pada slide ini juga sama ya, menampilkan 2 tabel dengan 2 kasus yang berbeda, di mana untuk profil karyawannya ini masih tetap sama tadi ya, dengan gaji sebesar 25 juta per bulan dan juga mendapatkan bonus di bulan Juni. Oke, pada tabel yang pertama untuk kasus nomor 3, ini adalah hasil perhitungan apabila karyawan memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya ketika di bulan Oktober. Jadi tadi dia joinnya di bulan Juni, tapi baru memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya itu di bulan Oktober. Nah, perbedaannya pada kasus nomor 4, ini adalah karyawan sama join juga di bulan Juni, tapi baru memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya di bulan Desember atau di akhir tahun. Jadi kalau tadi yang di kasus 3 itu baru memberikan atau baru memperhitungkannya di bulan Oktober, pada kasus yang 4 ini baru memperhitungkannya di bulan Desember. Baik Bapak dan Ibu, pada slide ini kita bisa melihat perbedaan apabila karyawan baru menyerahkan atau memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya di bulan Oktober, di mana di sini kita bisa lihat untuk pajak dan juga take home pay ini ada mengalami perubahan dari bulan September dibandingkan dengan Oktober. Kemudian juga kita bisa lihat Bapak dan Ibu, ketika di bulan Desember untuk kasus nomor 3 ini terjadi fluktuasi pajak yang tinggi, di mana nominalnya cukup
jauh apabila dibandingkan dengan bulan November. Jadi yang sebelumnya itu sekitar 3,8 juta, naik menjadi sebesar 15,3 juta. Tentunya Bapak dan Ibu, fluktuasi yang terjadi di bulan Desember ini akan menjadi perhatian buat perusahaan maupun karyawannya sendiri, karena menyebabkan take home pay yang diterima oleh karyawan ini turun secara signifikan. Oke, kemudian di kasus yang keempat, ini juga kita bisa lihat Bapak dan Ibu, untuk pajaknya ini menjadi lebih tinggi di bulan Desember ketika ia memperhitungkan penghasilan pajak sebelumnya. Kita bisa lihat apabila dibandingkan dengan pajak bulan November, ini yang sebelumnya itu pajak sekitar 1,6 juta, ini naik menjadi 19,7 juta. Nah, fluktuasi ini terjadi tentunya karena karya yang bersangkutan memang baru menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya di bulan Desember. Baik Bapak dan Ibu, mungkin yang perlu kita ketahui dari kasus nomor 3 dan 4 ini, walaupun nominal fluktuasinya terdapat perbedaan ya antara yang kasus 3 dan 4, secara per bulannya itu berbeda untuk fluktuasinya, namun untuk nominal total pajak dan juga total take home pay yang ia terima dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember, ini nominalnya sama, tidak berbeda. Cuma bedanya hanya di fluktuasi bulan per bulannya saja. Kemudian juga Bapak dan Ibu, dari kasus ini kita juga bisa mengetahui apabila karyawan terlambat memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, yaitu tidak diperhitungkan di awal dia join, dalam hal ini tidak diperhitungkan di bulan Juni, ini tentunya nanti akan mengakibatkan adanya potensi fluktuasi pajak dan take home pay yang terjadi di bulan Desember atau di akhir tahun. Baik, itu Bapak dan Ibu terkait penjelasan dari kami untuk komparasi dan perbandingan apabila karyawan tidak memperhitungkan dengan karyawan memperhitungkan namun telat menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya. Demikian Adino. Ya, terima kasih banyak Ruli untuk penjelasan yang telah disampaikan. Jadi, ketika penghasilan dan pajak masa sebelumnya tidak diperhitungkan, memang nominal pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Namun, pada akhirnya tetap saja akan diperhitungkan ketika pegawai tersebut melakukan lapor SPT pribadi. Kemudian, ketika penghasilan dan pajak masa sebelumnya diperhitungkan, berdasarkan yang ditampilkan pada slide sebelumnya, yang merupakan contoh penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dengan beberapa waktu yang berbeda dalam satu tahun pajak yang sama, maka akan terjadi perbedaan angka pajak per bulannya untuk tiap penerapan. Namun demikian, nominal dari pajak dan take home pay secara total setahun dari pegawai tersebut tetaplah akan sama. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, saya informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan terkait pembahasan webinar kali ini pada chat room. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada sesi tanya jawab nanti, di mana ketika terdapat pertanyaan yang belum sempat kami jawab, maka kita dapat membahasnya pada sesi one-on-one di waktu yang akan kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Baiklah Ruli, sebelumnya kan tadi Ruli menjelaskan perbedaan penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, dan juga terkait fluktuasi pajak. Jadi berdasarkan perbedaan penerapan perhitungan tersebut, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pajak dan take home pay dari pegawai? Silakan kepada Ruli untuk dapat menjelaskannya. Ya, baik Adino, terima kasih atas pertanyaan lanjutan yang diberikan. Baik, semoga Bapak dan Ibu tidak bosannya dengan suara saya lagi. Jadi, tadi pertanyaannya sebenarnya apa sih poin utama yang menyebabkan adanya fluktuasi ini? Baik, di sini kami akan coba jelaskannya kepada Ibu. Sebenarnya poin utama yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pajak dan take home pay ini, baik yang terjadi di bulan berjalan maupun di bulan Desember atau akhir tahun, ini terkait adanya perbedaan penerapan untuk perhitungan jumlah PKP atau penghasilan kena pajak, yang merupakan PKP ini merupakan dasar dari pengenaan tarif pajak,
di mana sebelumnya rekan saya Muti telah menjelaskan kalau pajak itu dihitung berdasarkan tarif pajak progresif yang dikenakan atas PKP yang dihasilkan. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada slide ini menampilkan perbedaan tarif pajak apabila digunakan, maksud saya tarif pajak terkait dengan kasus nomor 1 sampai dengan 4 yang sebelumnya telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Di mana Bapak dan Ibu kita bisa lihat pada kasus yang pertama yang paling kiri ini kasus pertama ketika karyawan tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Jadi di tahun tersebut ketika dia join itu tidak menghitungkan. Mana kita bisa lihat Bapak dan Ibu untuk penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya ini dari bulan Juni hingga bulan Desember tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berada di tarif pajak 15%. Kemudian pada kasus kedua ini adalah ketika karyawan sudah memperhitungkan penghasilan dan pajak sebelumnya ketika dia baru join di bulan Juni di perusahaan yang baru. Jadi langsung diperhitungkan untuk penghasilan pajak sebelumnya. Ini kita bisa lihat untuk penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya ini sudah berada di tarif pajak 20% dari bulan Juni hingga Desember. Di mana ini karena sudah dihitungkan 20% dengan tarif pajak tertinggi, ini tidak mengakibatkan fluktuasi pajak dan take home pay seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan akibat dari memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu kita masuk ke dalam kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini karyawan baru memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya di bulan Oktober. Di sini kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, ketika baru menyerahkan di Oktober ini ada perbedaan tarif pajak di bulan berjalannya. Ketika di bulan Juni hingga September ini tarif pajaknya masih ada di 15%. Namun ketika di bulan Oktober, ketika karyawan tersebut menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya, ini naik menjadi 20%. Jadi dari bulan Juni sampai September 15, kemudian di bulan Oktober sampai dengan Desember itu sudah di 25%. Di mana hal ini yang mengakibatkan adanya fluktuasi yang terjadi di Desember terkait dengan fluktuasi pajak dan take home pay. Jadi sebenarnya kenapa sih terjadinya fluktuasi ini? Jadi pajak yang sebelumnya dihitungkan di bulan Juni dengan hingga September itu 15%, kemudian di Desember itu tarif pajaknya sudah sampai 20%. Jadi atas kekurangan tarif pajak yang di bulan Juni sampai dengan September 15% akan dihitungkan lagi atau disesuaikan dengan tarif pajak yang seharusnya. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya fluktuasi yang terjadi di bulan Desember. Kemudian di kasus yang keempat, nah kasus keempat ini sebenarnya sama seperti kasus ketiga, yaitu karyawan baru memperhitungkan penghasilan dan pajak sebelumnya, atau telat memperhitungkan penghasilan pajak dan masa sebelumnya, yaitu di kasus 4 ini di bulan Desember. Tadi kan yang di kasus 3 itu di bulan Oktober, untuk yang kasus 4 ini baru memperhitungkannya di bulan Desember. Ya, kita bisa lihat Bapak dan Ibu ya, untuk yang di kasus 4 ini untuk tarif pajaknya dari bulan Juni hingga bulan November ini masih berada di 15%. Kemudian ketika di bulan Desember, ketika dia baru menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya, ini sudah ada di tarif pajak 25%. Jadi ini sebenarnya penyebabnya sama seperti kasus 3. Jadi karena pada bulan Juni hingga bulan November itu baru diperhitungkan dengan 15%, kemudian di Desember secara aktual itu dia sudah 20%. Sehingga mengakibatkan adanya penyesuaian tarif pajak yang harus dihitungkan lagi. Nah, sebelumnya dihitung 15%, di mana aktualnya dia seharusnya sudah berada di tarif 20%. Dan inilah Bapak dan Ibu yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pajak dan juga take home pay yang ada di bulan Desember atau akhir tahun.
Namun Bapak dan Ibu, sini juga kita perlu ketahui bersama, sebenarnya walaupun karyawan tersebut telat menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya, tapi emang tarif pajaknya itu dia tidak berubah atau tidak bergeser, itu tentunya tidak kemungkinan potensi untuk fluktuasinya itu kecil. Jadi sebenarnya yang menyebabkan adanya fluktuasi ini memang adanya pergeseran PKP atau tarif pajak akibat dia menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya. Dan tentunya tidak semua karyawan itu bisa mengalami hal yang sama terkait terjadinya pergeseran PKP atau tarif pajak. Seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan dari kami untuk poin utama yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pajak maupun take home pay di bulan Desember. Demikian Adino. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Ruli. Jadi, berdasarkan penjelasan Ruli tadi, poin utama penyebab fluktuasi pajak dan take home pay pegawai terkait perbedaan penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya adalah jumlah PKP yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak. Semakin dekat penerapannya kepada akhir tahun, maka semakin sedikit jumlah bulan yang tersisa dalam satu tahun tersebut sebagai pembaginya. Sehingga semakin besar PKP per bulannya yang otomatis semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Meskipun demikian, penerapan penghitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya di bulan apapun, hasilnya nanti akan sama saja jika dihitung secara total setahun untuk pajak dan take home pay-nya. Ya, saya sih nggak bosan dengar suara Justin ya. Dan begitu juga saya tidak bosan-bosannya untuk menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan di chat room. Karena sebentar lagi kita udah akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Hingga Bapak dan Ibu masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar topik webinar kali ini yang akan kami jawab pada sesi tanya-jawab nanti. Perlu diingat bahwa pertanyaan dari Bapak dan Ibu pasti akan kami tampung dan akan kami jawab. Jika memang tidak dapat kami jawab pada sesi kesempatan kali ini, tenang saja. Karena kami akan mengadakan one-on-one session untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu di waktu yang akan kita sepakati bersama. Baik, pada pembahasan bersama Ruli tadi, kita membicarakan implikasi berupa fluktuasi pajak yang disebabkan dari penghitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Lalu, terkait hal tersebut, bagaimana pandangan dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan? Silakan kepada teman-teman untuk dapat menjelaskannya. Baik Adino, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan implikasi jika memperhitungkan ataupun tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Saya akan menjelaskan dari dua sudut pandang, baik dari sudut pandang perusahaan maupun dari sudut pandang karyawan. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas ini dari sudut pandang perusahaan terlebih dahulu, merujuk pada tabel bagian atas, di mana jika kita memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, implikasi pada company expense atau beban perusahaan ini tergantung pada jenis tipe pajak pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut memiliki jenis tipe pajaknya adalah gross, maka tidak ada isu atau tidak berimplikasi kepada beban perusahaan karena pajak yang akan dipotong nantinya akan ditanggung oleh karyawan. Sedangkan apabila perusahaan Bapak dan Ibu ini memiliki jenis tipe pajaknya adalah net, maka otomatis beban perusahaan akan semakin besar. Karena untuk nominal pajak yang akan ditunjang oleh perusahaan kepada karyawan. Lalu jika tidak memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, baik tipe pajaknya gross ataupun net, ini tidak berimplikasi terhadap beban perusahaan. Kemudian untuk tax exposure, jika kita memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, akan berpotensi adanya pertanyaan pajak terkait perhitungan tersebut. Karena apa? Karena seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Sakti sebelumnya, penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya ini sudah tidak diatur pada Per 16 PJ 2016. Sedangkan jika tidak memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka tidak berpotensi adanya pertanyaan pajak terkait perhitungan tersebut.
Lalu untuk complexity of tax calculation-nya, di sini Bapak dan Ibu, jika kita memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka akan menjadi relatif lebih kompleks. Karena apa? Karena pastinya kita harus dihitungkan kembali atau menggabungkan dengan penghasilan yang didapat saat ini. Sedangkan jika kita tidak memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka untuk perhitungannya akan menjadi relatif lebih simpel. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita beralih ke sudut pandang karyawan. Baik, untuk di sini pada tabel bagian bawah, bahwa jika memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, untuk implikasi pada take home pay karyawan ini juga tergantung dari tipe pajaknya. Jika tipe pajak gross, maka implikasi pada nominal pajak lebih tinggi ini akan mempengaruhi take home pay karyawan yang akan menjadi lebih kecil. Sedangkan jika tipe pajaknya net, maka tidak ada implikasi terhadap take home pay karyawan. Akibat apa? Karena nominal pajak akan ditanggung oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Sedangkan jika tidak memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, jika tipe pajaknya adalah gross, maka take home pay karyawan akan menjadi lebih tinggi. Sedangkan jika tipe pajaknya adalah net, maka tidak berpengaruh terhadap take home pay dari karyawan. Kemudian untuk SPT orang pribadi. Jika Bapak dan Ibu memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka ini tidak berpotensi adanya kurang bayar pajak karena telah menghitungkan seluruh penghasilan yang didapat dari bukti potong yang diterima selama 1 tahun. Sedangkan jika Bapak dan Ibu tidak menghitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka akan berpotensi kurang bayar pajak. Sehingga atas kurang bayar pajak tersebut, maka karyawan atau orang pribadi wajib membayarkan kekurangan pajak tersebut, baru kemudian dapat melanjutkan untuk melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Lalu untuk complexity of tax calculation, jika kita memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka akan menjadi relatif lebih kompleks sama seperti perhitungan dari sudut pandang perusahaan, sedangkan jika tidak penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka akan menjadi relatif lebih simpel, Bapak dan Ibu. Demikian implikasi yang dapat terjadi baik dari sudut pandang perusahaan ataupun sudut pandang karyawan. Besar harapannya agar Bapak dan Ibu dapat memahami lebih dalam implikasi-implikasi apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya kembalikan ke Adino. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Muti. Jadi memang implikasi dari penghitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama tersebut berupa fluktuasi ini terlihat kurang cocok bagi perusahaan yang menunjang pajak pegawainya. Karena nominal pajak pegawai yang dibayarkan pastinya menjadi lebih tinggi, lalu penghitungannya lebih kompleks, dan juga berpotensi adanya pertanyaan pajak terkait penghitungan tersebut. Karena penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, jika merujuk pada peraturan seperti yang sudah dijelaskan Sakti sebelumnya, tidak diatur lagi pada Per 16 PJ 2016. Lalu, keuntungannya bagi pegawai sendiri adalah saat laporan SPT orang pribadi. Karena jika pegawai tersebut memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka pegawai tersebut tidak berpotensi adanya kurang bayar pajak, karena telah menghitungkan seluruh penghasilan yang didapat dari bukti potong yang diterima selama 1 tahun. Baik, dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, rekan saya Muti akan memberikan rangkuman serta kesimpulan atas pembahasannya yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan terakhir. Terkait judul webinar kali ini yaitu implikasi dari penerapan penghitungan, penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Silakan kepada Muti. Baik, terima kasih Adino. Baik Bapak dan Ibu, dari semua penjelasan yang sudah kami jelaskan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Untuk poin yang pertama, peraturan memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru mengalami perubahan dari Per 15 PJ 2006 ke Per 31 PJ 2009 hingga Per 16 PJ 2016. Di mana pada Per 15 PJ 2006, penghasilan neto setahun dihitung
dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember, dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Sedangkan Bapak dan Ibu pada Per 31 PJ 2009 hingga Per 16 PJ 2016, di mana untuk klausal untuk menambahkan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh oleh pemberi kerja sebelumnya ini sudah tidak diatur. Jadi atas hal tersebut ini dikembalikan kembali kepada masing-masing perusahaan, kebijakan perusahaan apakah menerapkan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya atau tidak menerapkan untuk perhitungan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya. Namun alangkah baiknya memang untuk setiap perusahaan memberikan informasi kepada karyawannya apa implikasi yang akan terjadi apabila perusahaan menerapkan penghitungan ataupun tidak menerapkan penghitungan tersebut kepada karyawannya. Kemudian untuk poin kedua, implikasi penerapan perhitungan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru ini berdampak pada take home pay karyawan atau company expense. Ini tergantung dari tipe pajak yang diterapkan pada suatu perusahaan. Kemudian untuk poin yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini jika karyawan tidak memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka karyawan harus paham bahwa akan ada potensi kurang bayar pajak pada saat karyawan tersebut melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Dan karyawan harus membayarkan terlebih dahulu kekurangan bayar pajak tersebut sebelum dapat melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Kemudian untuk poin yang keempat, di mana untuk penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya yang diperhitungkan tetapi tidak dari awal karyawan bekerja, maka akan berpotensi terhadap fluktuasi pajak dan take home pay karyawan pada bulan Desember atau akhir masa pajak. Untuk perbedaan poin 3 dan 4, Bapak dan Ibu, untuk poin 3 di sini karyawan tidak memperhitungkan atau tidak memberikan bukti potong PPh pasal 21 kepada perusahaan yang baru. Sehingga karyawan tersebut akan berpotensi terjadi kurang bayar pajak ketika beliau melakukan pelaporan pajak orang pribadi, sehingga harus melakukan pembayaran atas kekurangan pajak terlebih dahulu. Sedangkan pada poin 4 di sini, karyawan sudah menghitungkan, Bapak dan Ibu, namun karyawan tidak langsung memberikan bukti potong PPh pasal 21 tersebut kepada perusahaan yang baru, sehingga akan berimplikasi pada take home pay karyawan di bulan Desember atau akhir masa pajak. Demikian rangkuman atas pembahasan terkait implikasi penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Saya kembalikan ke Adino. Terima kasih banyak atas rangkuman dan kesimpulan yang telah diberikan Muti. Semoga penjelasan sejak awal yang dibuka oleh Sakti, Muti, dan juga Ruli dapat membuat Bapak dan Ibu lebih memahami terkait dengan topik webinar kali ini, yaitu implikasi dari penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Dan rekan saya Reni akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan kepada Reni. Baik, terima kasih Adino untuk sesi tanya-jawab dengan narasumber yang telah dibawakan. Bapak dan Ibu, kita masuk pada sesi tanya-jawab dan kami akan bedah bersama pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu tuliskan pada kolom chat. Dan mohon izin kami untuk memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Namun bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan kami masih membuka kesempatan untuk menanyakan seputar dengan
penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan lama yang akan diperhitungkan di perusahaan yang baru. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari Ibu Ulay. Pertanyaannya adalah, apakah implikasinya ketika memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, akan tetapi perusahaan lama menggunakan tipe pajak net dan perusahaan baru menggunakan tipe pajak gross? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ula ya. Jadi pertanyaan ini itu ya, implikasi ketika memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, tetapi perusahaan lama itu tipe pajaknya net, sedangkan perusahaan baru tipe pajaknya gross ya, Ibu Lai. Jadi begini Ibu Lai, apabila karyawan pada perusahaan lama menggunakan tipe pajak net, maka apabila ketika dihitungkan pajak finalisasinya, itu jika terdapat kelebihan atau kekurangan bayar pajak, maka nilai dari kelebihan atau kekurangan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan sebelumnya. Dan apabila karyawan tersebut join ke perusahaan yang baru dengan tipe pajak gross ya dimulai dan membawa penghasilan masa sebelumnya, jika mengalami kelebihan atau kekurangan bayar pajak, maka akan ditanggung oleh karyawan. Jadi begitu ya Ibu Ulay. Demikian Reni. Baik, terima kasih Sakti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Sakti jelaskan bahwa implikasinya ketika perusahaan lama menerapkan tipe pajak net dan perusahaan baru menggunakan tipe pajak gross, ketika finalisasi di perusahaan lama, apabila terdapat kelebihan atau kekurangan bayar pajak, tentunya akan ditanggung oleh perusahaan sebelumnya. Dan ketika yang bersangkutan join ke perusahaan yang baru dan perusahaan baru tersebut menerapkan tipe pajak gross dan diperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, maka jika mengalami kelebihan atau kekurangan bayar pajak, maka akan jadi tanggungan karyawan yang bersangkutan. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Fadil. Pertanyaannya tidak jauh berbeda, ini Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah implikasinya ketika memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, akan tetapi perusahaan lama menggunakan tipe pajak gross dan perusahaan baru menggunakan tipe pajak net? Silakan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Reni. Baik, pertanyaan dari Bapak Fadil. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil. Apabila karyawan pada perusahaan lama menggunakan tipe pajak gross, maka apabila dihitungkan pajak finalisasi terdapat kelebihan ataupun kekurangan bayar pajak, maka nilai kelebihan atau kekurangan tersebut akan ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Dan apabila karyawan tersebut join bekerja ke perusahaan yang baru dengan tipe pajaknya adalah net, dan membawa penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, jika mengalami kelebihan ataupun kekurangan bayar pajak, maka nantinya akan ditanggung oleh perusahaan yang baru. Namun di sini kita juga harus mengetahui apakah di perusahaan yang baru itu memang menerapkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya dari bukti potong perusahaan yang lama. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan Pak Fadil ini kebalikan dari pertanyaan yang pertama tadi. Jadi seperti yang Muti jelaskan, ketika perusahaan lama menggunakan tipe pajak gross dan perusahaan baru menerapkan tipe pajak net. Jadi ketika di perusahaan yang baru ini, ketika diperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, lalu mengakibatkan kelebihan atau kekurangan bayar pajak, maka akan ditanggung oleh perusahaan yang baru. Namun perlu digarisbawahi terlebih dahulu, apakah di perusahaan baru ini yang menerapkan tipe pajak net, menerapkan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, gitu. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Askia. Pertanyaannya adalah, apakah implikasinya ketika perusahaan lama tidak kunjung memberikan bukti potong 1721A1 pada saat karyawan berhenti? Silakan teman-teman.
Ya, Mbak Reni, boleh izin saya jawab, Mbak Reni? Ya, silakan Ruli. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tadi terkait dengan implikasi apabila perusahaan lama itu tidak kunjung memberikan bukti potong A1-nya ketika karyawan berhenti tadi ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, di sini sebenarnya implikasi yang terjadi ketika perusahaan lama itu tidak kunjung memberikan bukti potong C21 A1-nya ketika karyawan tersebut berhenti kerja adalah ketika karyawan berkenan atau menginginkan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak sebelumnya di perusahaan yang baru. Jadi di sini apabila tidak diberikan maka ini akan berpotensi keterlambatan memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, yaitu apabila memang tidak diperhitungkan di bulan pertama ketika dia join ya, itu nantinya itu akan terjadi fluktuasi pajak dan juga take home pay yang terjadi di bulan Desember atau akhir tahun. Ini sama seperti yang sebelumnya telah kami jelaskan, apabila tidak memperhitungkannya di bulan pertama atau bulan Juni ketika dia join. Jadi nanti di akhir tahun kemungkinan akan adanya fluktuasi pajak atau take home pay akibat bergesernya tarif pajak. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang juga perlu kita ketahui bersama, ini terkait dengan penyerahan atau pengiriman bukti potong dari perusahaan kepada karyawan, di mana di dalam Per 16 PJ 2016, yaitu ada di pasal 23 ayat 1 dan 2, ini sebenarnya sudah diatur terkait dengan pemberian bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja kepada karyawan. Di sini ada 2 ayat yang mengatur. Untuk yang pertama, di sini pemotong PP pasal 21 dalam hal ini berarti pemberi kerja ini wajib memberikan bukti potong kepada karyawan atas penghasilan yang dia terima itu adalah 1 bulan kalender setelah satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal ini berarti kalau misalnya di Desember, berarti perusahaan wajib memberikannya itu di akhir Januari atau di awal Februari, yaitu 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Kemudian yang kedua ini diatur bukti potong tersebut diberikan paling lambat 1 bulan setelah karyawan bersangkutan berhenti bekerja. Nah, bedanya kalau tadi kan di Desember ya. Nah, bedanya kalau ini itu karyawan berhenti bekerja di tengah tahun. Jadi berhenti bekerja sebelum akhir tahun, itu perusahaan wajib memberikan bukti potong A1-nya itu 1 bulan setelah karyawan tersebut berhenti bekerja. Contohnya misalnya karyawan berhenti di tanggal 30 Juni, maka perusahaan sini wajib memberikan bukti potong 1721 A1-nya di akhir Juli atau di awal Agustus. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini terkait dengan peraturan ini, mungkin kita mengetahui mungkin ada gap ya sekitar 1 bulan terkait dengan pemberian bukti potong ini. Jadi kalau misalnya dari segi peraturan tadi, emang diatur itu 1 bulan setelah berhenti bekerja. Namun seperti kita tahu, mungkin karyawan tersebut sudah join di perusahaan yang baru itu dari awal bulan, sedangkan memang karyawan tersebut itu belum menerimanya ketika join di awal bulan, namun baru menerimanya di bulan kedua. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang bisa menjadi gap atau menyebabkan karyawan itu memang baru menyerahkan penghasilan atau baru bisa memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya tidak di bulan pertama ketika dia join di perusahaan baru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, demikian Reni. Baik, terima kasih Ruli untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Ruli bahwa implikasinya jika perusahaan lama tidak kunjung memberikan bukti potong 1721A1 kepada karyawan yang berhenti bekerja, tentunya ketika karyawan tersebut join pada perusahaan yang baru akan
perusahaan baru tersebut akan terlambat untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, sehingga hal tersebut yang akan menjadikan potensi terjadinya fluktuasi pajak di akhir tahun. Jadi tadi juga Ruli sudah menjelaskan bahwa jika kita merujuk pada Per 16 PJ 2016, di mana disebutkan bahwa untuk pegawai yang berhenti bekerja berhak untuk meminta kepada perusahaan lama untuk diterbitkan bukti potong 1721A1-nya paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Baik, saya akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tri. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan wajib memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya untuk karyawan yang baru join di tengah tahun? Silakan teman-teman. Ya, baik Reni. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Tri. Ini pertanyaannya tentang kewajiban perusahaan ya untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya untuk karyawan baru di tengah tahun. Baik Bapak Tri, untuk kewajiban perusahaan dalam memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya pada karyawan yang bergabung di tengah tahun itu kita bisa dapat mengacu pada peraturan perpajakan itu Per 16 PJ 2016 seperti yang awal tadi saya jelaskan bahwa pada peraturan tersebut sudah tidak diatur lagi ya Bapak Tri untuk memperhitungkan penghasilan itu yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya. Namun, apapun kebijakan yang diterapkan pada suatu perusahaan, alangkah lebih baik jika menginformasikan kepada karyawan apa saja implikasi yang akan terjadi apabila suatu perusahaan tidak menghitungkan ataupun menghitungkan dari penghasilan dan pajak sebelumnya, agar karyawan yang bersangkutan bisa mengetahui apa saja nih implikasi-implikasi yang akan terjadi di masa yang akan datang dan bisa diketahui juga oleh karyawan yang bersangkutan. Jadi seperti itu Bapak Tri, kewajiban dari perusahaan. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Sakti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Sakti informasikan bahwa jika kita merujuk pada Per 16 PJ 2016, di mana hal tersebut sudah tidak diatur lagi terkait dengan memperhitungkan penghasilan neto yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya. Namun alangkah baiknya perusahaan tetap menginformasikan kepada karyawan apa implikasi yang akan terjadi apabila perusahaan tidak memperhitungkan ataupun memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari karyawan-karyawan di perusahaan. Baik, saya akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Iki. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi ketika yang bersangkutan memiliki 2 bukti potong pajak 1721A1 dalam setahun? Silakan teman-teman. Ya, Mbak Reni, izinkan saya jawab lagi ya Mbak Reni ya. Ya, silakan Ruli. Tadi apa pertanyaannya Mbak Reni, boleh diulang? Baik, SPT tahunan? Pertanyaannya saya ulangi, bagaimana cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi ketika yang bersangkutan memiliki 2 bukti potong pajak 1721A1 dalam setahun? Gitu. Oke, baik, terima kasih Reni. Tadi pertanyaan adalah pengisian SPT tahunan orang pribadi kalau punya 2 bukti potong 1721 dalam setahun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan SPT pribadi ini, SPT tahunan pribadi. Jadi terkait dengan cara pengisian SPT tahunan orang pribadi ini diatur dalam Per 34 PJ 2010, di mana diketahui ada 3 jenis form SPT tahunan. Yang pertama itu ada SPT 1770S, ini untuk karyawan yang gajinya lebih dari 60 juta dalam setahun. Kemudian yang kedua di form SPT 1770SS, ini untuk karyawan yang gajinya di bawah 60 juta dalam setahun. Kemudian yang ketiga ada form SPT 1770, ini terkait dengan karyawan yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas. Bapak dan Ibu, di sini kami akan jelaskan
untuk pengisian pada form SPT 1770S ya, di mana ini sudah termasuk kriteria lebih dari satu pemberi kerja. Jadi pengisiannya ini kita resmikan menggunakan aplikasi DJP online, yang mana mungkin kita sebagai karyawan mayoritas memang menggunakan SPT 1770S ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pengisiannya ini terdapat pada lampiran yang kedua, ini yang berisikan daftar pemotong. Ini Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan dua bukti potong 1721 tersebut ke dalam menu daftar pemotong ini. Jadi kita daftarkan kedua bukti potong tersebut. Kemudian kita tinggal mengikuti tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ini, setelah kita tadi daftarkan, ini kita diminta untuk input jumlah penghasilan neto yang kita peroleh. Nah, dalam hal ini penghasilan neto itu bisa kita peroleh dari bukti potong yang tadi kita terima. Kita kan punya dua bukti potong, jadi jumlah penghasilan neto yang ada di dua bukti potong tersebut kita input ke dalam DJP online ini. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, nanti setelah kita lanjut itu di finalnya kita nanti akan mengetahui status pajak final kita, apakah itu nihil atau kurang bayar. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, apabila tadi kita sudah menggabungkan, sebelumnya kita sudah menggabungkan dua bukti potong tersebut, jadi yang di bukti potong pertama itu sudah kita hitungkan di bukti potong kedua, ini kemungkinan besar itu hasil pajak final kita itu adalah nihil. Kenapa nihil? Karena di bukti potong kedua ini kita sudah memperhitungkan penghasilan neto masa sebelumnya. Dan namun berbeda jika hanya kita tidak menggabungkan. Tentunya kemungkinan besar itu akan terjadi kurang bayar pajak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Ruli untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang telah Ruli jelaskan kepada kami semua bahwa yang membedakan terkait cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi yang memiliki dua bukti potong pajak, yaitu pada pengisian kolom penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di situ nanti kita isikan gabungan jumlah nominal yang tertera pada formulir bukti potong pajak 1721A1 dari kedua perusahaan yang kita miliki. Begitu juga pada bagian pengisian kolom PPh yang dipotong atau dipungut, itu juga kita perlu gabungkan jumlah nominal yang tertera pada formulir 1721A1. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu masih tersisa beberapa menit, dan Bapak Ibu masih bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kali ini. Dan mengingatkan kembali, pada webinar kali ini kami membahas terkait implikasi penerapan perhitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Santosa. Pertanyaannya adalah, jika kantor baru tempat saya bekerja telah memperhitungkan bukti potong pajak 1721A1 dari kantor lama, apakah bisa jika laporannya cukup dari kantor baru saja? Lalu, jika tidak melapor dua bukti potong, apakah akan diperiksa petugas pajak? Silakan, teman-teman. Ya, baik, Reni. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Santosa ya. Baik, di sini terkait pelaporan dua bukti potong ya dari Pak kantor yang lama dan kantor yang baru. Jadi begini Bapak Santosa, terkait pelaporan penghasilan bagi karyawan yang pindah kantor adalah mengakumulasi penghasilan dari Januari sampai dengan Desember. Itu tidak boleh hanya melaporkan sebagian periode saja atau penghasilan yang diperoleh. Pemeriksa pajak nantinya bisa dapat mengidentifikasi mengapa periode penghasilannya hanya sebagian saja, Bapak Santosa. Di mana dari lampiran 1721A1-nya yang kita lampirkan di SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, baik di form 177
170S maupun 1770SS Bapak Sentosa. Jadi di sini intinya tidak boleh Bapak Sentosa karena nantinya akan membuat pertanyaan pajak mengapa periode penghasilannya hanya tidak lengkap ya. Begitu Bapak Sentosa dan Reni. Baik, terima kasih Sakti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan ketika kita berpindah kantor dari perusahaan lama atau perusahaan baru, itu kita tetap diwajibkan untuk melaporkan penghasilan dari mulai Januari sampai dengan Desember. Jadi tidak boleh kita hanya melaporkan sebagian periode atau sebagian penghasilan yang kita peroleh. Dan nantinya ketika terdapat pemeriksaan pajak, tentunya pihak pajak akan mengidentifikasi mengapa yang kita laporkan hanya beberapa periode penghasilan saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Desi. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah perhitungan pajaknya jika karyawan dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya? Silakan teman-teman. Baik, Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Ya, bagaimanakah perhitungan pajaknya jika karyawan dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang ataupun sebaliknya? Ya, jadi Ibu Desi, tidak selalu karyawan yang dipindahkan itu akan diperhitungkan sebagai karyawan mutasi. Di sini kita harus lihat terlebih dahulu jika tempat kantor cabang ini hanya berubah tempat lokasinya saja, maka perhitungannya bukan sebagai karyawan mutasi. Namun jika tempat kantor cabang ini berubah tempat lokasi dan KPP NPWP tempat pelaporan pajaknya tersebut berbeda dengan KPP kantor pusat, maka perhitungannya dihitungkan sebagai karyawan mutasi. Untuk perhitungan karyawan dipindah tugaskan atau mutasi ini, pada dasarnya saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan itu tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan ini masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama, namun hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Baik, untuk perhitungannya ketika karyawan berada di masa pajak terakhir pada lokasi sebelumnya, maka kita harus lakukan finalisasi pajak dengan cara penghasilan neto yang didapat pada cabang sebelumnya, ini kita akumulasi terlebih dahulu, kemudian disetahunkan, yaitu dikalikan dengan 12 dan dibagi dengan masa perolehan karyawan bekerja di cabang sebelumnya. Dan setelah kita menemukan pajak setahun, maka dibagi 12 dikalikan dengan masa perolehan. Maka kita akan mendapatkan nominal pajak finalisasi ketika karyawan di cabang sebelumnya. Sedangkan Ibu, untuk perhitungan ketika karyawan sudah berada pada cabang yang baru, ini sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita memasukkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya dari cabang lama. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan pertanyaan dari Bu Desi tadi, bagaimana jika karyawan dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang ataupun sebaliknya. Seperti yang Muti jelaskan, jadi kita perlu lihat terlebih dahulu perubahannya ini apakah hanya perubahan lokasi kerjanya saja, namun KPP-nya tetap sama, atau memang berubah tempat lokasi dan berubah juga KPP-nya. Jadi jika hanya berubah lokasi, tidak berubah KPP, maka itu bisa tetap menggunakan perhitungan sebagaimana biasanya kita perhitungkan, tidak ada perubahan atau perbedaan. Namun ketika berpindah dan kemudian berubah juga KPP-nya, maka kita akan dihitungkan sebagai karyawan mutasi. Dan nantinya ketika karyawan tersebut sudah berada pada cabang yang baru, seperti yang sudah dijelaskan bahwa nantinya akan di-input untuk penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari cabang sebelumnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan dari Bapak Adipati. Pertanyaannya adalah,
apakah ada cara untuk meredam fluktuasi pajak dan take home pay untuk karyawan yang telat menyerahkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya? Silakan teman-teman. Baik, saya ulangi pertanyaannya dari Bapak Adipati. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara untuk meredam fluktuasi pajak dan take home pay untuk karyawan yang telat menyerahkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya? Silakan teman-teman. Ya, baik Reni, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi Pak Adipati ya Reni ya. Mungkin Silakan Ruli. ini pertanyaan sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa jadikan ini sebagai referensi terkait dengan pertanyaan. Sebenarnya ada nggak sih cara tadi ya, bagaimana cara untuk meredam terjadinya fluktuasi pajak dan take home pay untuk karyawan yang telat menyerahkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Seperti yang sebelumnya telah kami jelaskan, memang kalau yang karyawan telat itu tentunya akan terjadi fluktuasi di akhir tahun atau di Desember yang cukup signifikan. Jadi gini Bapak dan Ibu, sesuai dengan pengalaman kami dalam menjalankan proses penggajian untuk karyawan, ini ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk meredam adanya fluktuasi pajak dan take home pay ini. Di mana untuk cara yang pertama, ini misalnya kita sebagai perusahaan ini bisa melakukan simulasi terlebih dahulu untuk memperkirakan fluktuasi yang akan terjadi di bulan Desember atau di akhir masa pajak. Jadi di sini setelah perusahaan melakukan simulasi, ini perusahaan bisa menginformasikan kepada karyawan bersangkutan mengenai nominal fluktuasi pajak dan take home pay yang terjadi di bulan Desember. Kemudian bisa didiskusikan dan bisa mengambil solusinya. Solusinya contohnya ini bisa dengan melakukan tabung nominal pajak di bulan berjalan sampai dengan Desember. Jadi nominal take home pay yang diterima oleh karyawan itu ditabung dulu untuk nanti ketika di Desember baru akan dibayarkan untuk menutupi fluktuasi yang terjadi di bulan Desember, sehingga take home pay-nya ini dibagi merata dengan sisa bulan sehingga pengurangan take home pay-nya tidak terlalu signifikan. Kemudian cara yang kedua Bapak dan Ibu, ini kita bisa melakukan split nominal pajak atau penyesuaian nominal pajak ketika karyawan baru menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya, yaitu nominal pajak yang sudah dihitungkan dari bulan-bulan sebelumnya ketika dia belum atau tanpa menyerahkan penghasilan pajak sebelumnya, itu dihitungkan lagi ketika dia baru menyerahkan penghasilan dan pajak sebelumnya. Jadi di bulan berjalan ketika dia menyerahkan itu dilakukan hitung ulang atas bulan-bulan sebelumnya yang tidak dihitungkan. Kenapa dihitung ulang? Supaya bulan-bulan sebelumnya itu dihitung lagi dengan tarif pajak tertinggi yang sudah memperhitungkan masa sebelumnya. Nah, jadi ketika sudah dihitung ulang, nanti nominal pajaknya itu bisa kita sesuaikan dengan cara dibagi dengan sisa bulan sampai dengan akhir tahun. Sehingga nanti pajak bulan berjalannya mungkin emang akan lebih tinggi, dan di bulan berjalan sampai dengan Desember itu nominal tinggi tersebut itu merata. Jadi tidak hanya di bulan Desember saja yang terjadi sangat tinggi, tapi dibagi rata dari bulan berjalan ketika dia menyerahkan sampai dengan di akhir tahun atau masa Desember. Sehingga cara yang kedua ini juga bisa meredam terjadinya fluktuasi pajak dan take home pay yang terjadi di bulan Desember. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Ruli untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Ruli jelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk meredam fluktuasi pajak dan take home pay bagi karyawan yang telat menyerahkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Salah satunya bisa dilakukan dengan tabung nominal pajak atau mencicil pajak di bulan sebelumnya agar ketika di bulan Desember atau di akhir masa pajak, nominal take home pay-nya tidak mengalami pengurangan yang signifikan, atau juga bisa melakukan split nominal pajak
ketika karyawan baru menyerahkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Wima Lintang. Pertanyaannya cukup menarik. Jadi kesimpulannya, apakah lebih baik digabungkan, mengingat jika tidak digabungkan akan terjadi kurang bayar? Pertanyaan dari Bapak Wima. Silakan teman-teman. Oke, baik. Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Wima Lintang. Jadi kesimpulannya, apakah lebih baik digabungkan, mengingat jika tidak digabungkan akan terjadi kurang bayar? Oke, Bapak Wima, jika kita merujuk peraturan, memang untuk pada peraturan untuk penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya ini sudah tidak diatur dalam peraturan. Namun, apakah kita boleh menghitungkan atau tidak, itu tergantung dari perusahaan, masing-masing kebijakan perusahaan. Apabila perusahaan dari Bapak Wima ini memang memperbolehkan untuk menerapkan perhitungan dan pajak masa sebelumnya, maka memang lebih baik untuk membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya dalam perhitungan pajak Bapak Wima di perusahaan yang baru. Namun apabila memang perusahaan tidak memperbolehkan atau di dalam peraturan perusahaan itu memang tidak diizinkan untuk membawa penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya, maka nantinya untuk implikasi itu memang akan berimpact kepada karyawan ketika melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Seperti itu, Bapak Wima. Jadi poinnya di sini kita juga harus mengetahui terlebih dahulu di dalam peraturan perusahaan apakah memang karyawan boleh memperhitungkan atau tidak boleh memperhitungkan penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya. Seperti itu, Bapak Wima. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu kembali pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan terkait dengan apakah perusahaan menerapkan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Rica. Pertanyaannya, adakah solusi atau layanan yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Silakan, teman-teman. Ya, baik Reni, izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Rica. Jadi Ibu Rica, memang di era perkembangan teknologi yang serba cepat ini, perusahaan tentunya didorong untuk lebih cepat beradaptasi dan juga fokus pada core bisnisnya. Nah, di urusan penggajian ini memang bukan merupakan core bisnis ya, namun ini juga adalah aktivitas yang kritikal bagi perusahaan karena gaji tentunya harus dibayarkan tepat waktu dan tanpa adanya kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami GASI sebagai The Payroll Specialist menyediakan berbagai macam solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis Employee Self-Service. Terkait dengan solusinya apa untuk menghadapi perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis ini, tentunya GASI akan selalu berkomitmen dan patuh terhadap setiap perubahan peraturan ini, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap klien kami di setiap perubahan peraturan dan apa implikasinya di sistem dan juga apa implikasi terhadap perhitungan payroll dari klien kami. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya nih masih berhubungan juga pertanyaannya dari Bapak Putra. Lalu apa saja solusi yang GASI sediakan? Silakan, teman-teman. Ya, oke, baik Reni. Solusi yang dapat GASI sediakan yang pertama-tama itu tentunya mengenai urusan penggajian, mengenai payroll-nya. Nah, GASI memiliki sebuah jasa yang namanya adalah Payroll Business Process Outsourcing. Ini adalah solusi ultimate yang bisa digunakan oleh perusahaan di mana seluruh urusan penggajian milik klien secara end-to-end ya, mulai dari menghitung gaji, menghitung pajak, dan juga iuran BPJS karyawan, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS karyawan. Itu semua dapat diurus oleh GASI. Nah, jadinya perusahaan klien tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam compliance dengan juga aturan-aturan masalah server, aplikasi, dan infrastruktur lainnya. Sampai dengan kepusingan mengenai kebutuhan dinamika yang berubah-ubah dari setiap perusahaan.
Namun jika perusahaan masih ingin mengerjakan prosesnya secara in-house, Gasi juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web yang disebut software as a service. Sistem penggajian yang kami miliki untuk melakukan perhitungan pajak klien ini diberi nama Gasi Payroll System, dan Gasi Payroll System ini merupakan repositori dari hasil pengalaman Gasi mengelola penggajian selama hampir 20 tahun. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Lodi. Selamat siang Gasi Tim, pembahasan yang sangat menarik. Lalu seperti apa employee self-service yang dimiliki oleh Gasi? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Lodi atas pertanyaannya. Untuk employee self-service ini sebenarnya untuk administrasi HR di tempat milik klien, di mana itu adalah bagian tidak terpisahkan dari payroll milik klien. Nah, untuk menunjang kebutuhannya ini, Gasi memiliki aplikasi employee self-service berbasis web, dapat diakses oleh setiap karyawan melalui handphone maupun melalui web browser di komputernya. Dan kita beri nama ePeople Care. Mulai dari absen secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan pinjaman bisnis, pengajuan pinjaman karyawan, sampai dengan mendapatkan surat resmi dari perusahaan dan juga mendapatkan payslip dan juga bukti potongnya di dalam aplikasi. Itu semua dapat dilakukan di aplikasi People Care ini. Dan tentunya fungsi-fungsi ini akan terus ditambahkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Ren. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir dari Ibu Nawati. Siang Gasi Tim, kalau ingin menggunakan layanan Gasi dari segi harga bagaimana untuk layanan yang disediakan? Silakan teman-teman. Oke, baik. Mengenai harga ya, pertanyaan Ibu Nawati ini tentu saja akan sangat fluktuatif ya, dan juga akan sangat menyesuaikan nih dengan skala ekonomi perusahaan. Di mana kalau untuk biaya ini akan tergantung dari seberapa banyak jumlah karyawan yang akan diproses untuk payroll-nya. Nah, karena saat ini bisa dibilang klien Gasi cukup bervariasi dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan, maka bisa dibilang harga yang kami berikan ini cukup kompetitif dan juga tetap sesuai dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain dari jumlah karyawan, harga juga akan berbeda tergantung dari bisnis model apa yang akan diambil. Apakah proses perhitungan payroll klien ini akan di-outsource kepada Gasi, itu namanya bisnis payroll, bisnis proses outsourcing, atau klien juga bisa melakukan perhitungan payroll-nya sendiri. Dan ini diberi nama software as a service. Dan tentunya desain software as a service atau SAS ini harganya akan jauh lebih bersahabat. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasan yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dan usai sudah sesi tanya jawab untuk topik webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar kami hari ini, dan akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar hari ini. Silakan Adino. Terima kasih, Reni. Ya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian kali ini. Kami berharap apa yang telah disampaikan menjadi suatu manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar kali ini yang dapat diakses di website kami. Lalu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan poll survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, untuk kami menjadi lebih paham akan topik penggajian yang paling relevan bagi kebutuhan Bapak dan Ibu, dan juga bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi. Dan tak lupa, mohon juga kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan langsung menghubungi kami. Kami akan dengan amat senang hati melayani Bapak dan Ibu. Saya Adino, Reni, Sakti, Muti, beserta Ruli, mewakili tim Gasi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadir di webinar kami kali ini. Dan sampai jumpa di sesi Gasi webinar berikutnya. Burung kasuari, burung cendrawasih, melenggok indah di alam Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Payroll and HR, si solusinya.